Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pesan-pesannya, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkarya pada hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan saya ini untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif sebagai melengkapi salah satu tugas JGP Angkatan 11 pada modul 1.4. Salawat berkaitan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau baik di dunia ini maupun di masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, ibu kita semua perempuan, ibu-ibu, sebelum memulai acara ini agar mendapat ridho dan rahmat dari Allah, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu, masih semangat? Karena sudah siang sekali ya kan, takutnya ibu-ibu udah pada ngantuk. Jadi sebelum mengantuk, kalau saya bilang SD 13 luar biasa, maju bersama. Bisa ya ibu-ibu? Bisa. Oke. SD 13 luar biasa, maju bersama. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan dan meluangkan waktu membantu saya dalam penyelesaian tugas CGP Angkatan 11 mengenai penerapan budaya positif. Nah, ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan, kira-kira ketika saya mengatakan budaya positif, apa yang terlintas di benak ibu-ibu? Sikap dan kelakuan. Sikap dan kelakuan yang menyangkut tentang budaya positif. Baik, luar biasa. Berikan apresiasi buat Ibu Ika. Iya. Ada yang lain Ibu yang ingin menambahkan? Ibu Ana tadi mau menambahkan? Contoh lainnya yaitu disiplin waktu. Iya. Luar biasa. Berikan apresiasi buat Ibu Ana. Iya. Jadi budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan yang dilaksanakan dengan kesadaran diri yang muncul dari diri kita sendiri, yaitu hal-hal yang berbuat tentang hal-hal baik, bukan hal yang negatif. Seperti yang dikatakan Ibu Ika tadi mengenai perilaku, ya, perilaku yang positif. Contohnya tadi sudah disebutkan Ibu Ana, yaitu disiplin waktu. Iya. Ya, baiklah Ibu, inilah dia konsep inti budaya positif. Di sana terlihat ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini mengacu sebenarnya sudah terjadi pada pembelajaran abad 21, di mana kita dituntut sebagai seorang guru melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Namun kenyataannya, tanpa kita sadari, kita di kelas selalu melakukan pembelajaran yang berpihak pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Sedangkan pendidikan yang berpihak pada murid itu disebut student center. Itulah yang sekarang sedang digalak-galakkan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, ada nggak ibu yang mau menjawab atau memberikan masukan tentang apa itu student center maupun teacher center? Iya, Ibu Hilda. Menurut pendapat saya, student center itu adalah proses belajar yang berpusat kepada minat siswa. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Ada yang lain, ada yang menambahkan? Menurut saya, kalau teacher center itu proses belajar yang berpusat pada guru. Sistem pembelajaran ini membuat siswa pasif karena hanya mendengarkan guru, sehingga kreativitas mereka kurang terpupuk atau bahkan cenderung kurang aktif. Iya, luar biasa. Lebih apresiasi dulu kepada Ibu Hilda dan Ibu Ana. Ya. Jadi, teacher center itu lebih cenderung kepada guru. Seharusnya kita hanya menjadi model memberikan pembelajaran kepada siswa. Jika kita selalu melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, misalnya ceramah, maka
anak itu akan merasa bosan. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Yulda tadi, student center yaitu pembelajaran berpihak kepada murid. Ya, kita dituntut nanti kita akan ada yang namanya kebetulan sekolah kita ya kan ada menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, kita sudah termasuk dengan kategori sekolah inklusif. Ya, nah, jadi di situ nanti kita akan mengadakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu seorang guru harus mampu melakukan pembelajaran yang bervariasi. Artinya kita harus melihat karakter murid. Misal, murid saya 28 orang. Nah, apakah saya melakukan pembelajaran dengan 28 teori atau macam? Iya, tidak. Tetapi kita harus bisa melihat situasinya, bagaimana. Anak ini kan memiliki karakter macam-macam. Misalnya saya kemarin pembelajaran tentang ASEAN. Nah, ASEAN itu bisa kita kelompokkan menurut ke karakter siswa. Misal, siswa yang hobinya membaca. Nah, bisa kita ajak mereka dengan bercelama. Siswa yang hobinya melukis, silakan. Monggo, kita suruh dia melukis peta ASEAN atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kalau siswa yang hobinya menyanyi, ya nggak apa-apa. Kita suruh mereka menghafal bagaimana negara ASEAN itu berdiri dengan lewat lagu-lagu. Zaman sekarang udah modern ya Ibu, tidak ada kata bodoh. Selagi kita mau berusaha, sudah banyak sumber-sumber atau media yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ilmu yang baik. Nah, di sini ada 5 profil pelajar Pancasila. Inilah yang perlu kita wujudkan zaman sekarang ini. Yang pertama apa itu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini contohnya apa kira-kira itu? Ini selalu kita rutin laksanakan di kelas tanpa kita sadari sehingga kita sudah melaksanakan. Apa kira-kira itu? Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dengan kita membimbing mereka seperti itu, berarti kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Kita tidak seperti yang kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru itu harus mampu menuntun murid menjadi role model. Kalau kita menyuruh siswa berpakaian rapi, maka kita lihat dulu diri kita. Apakah kita sudah rapi, sudah layak untuk ditampilkan? Nah, jangan pula kita menyuruh anak kita rapi, menyuruh anak kita berdoa, sementara kita sendiri tidak rapi dan tidak berdoa. Kemudian memimpin mereka agar berakhlak mulia. Nah, ini saya sangat bangga. Sekolah kita ini terkenal dengan keguyubannya ya Ibu. Keguyuban dalam hal apa? Nah, terlihat ketika ada salah satu siswa kita yang mengadakan pesta atau hitanan. Kita sebagai guru condong ke sana. Kita mengajak murid, mengajak rekan-rekannya, menyampaikan sosial kita kepada mereka. Itu juga merupakan sudah budaya positif. Kemudian apa lagi? Ketika ada teman atau salah satu siswa kita yang terkena musibah, kita akan mengumpulkan dana sosial. Ketika ada teman atau siswa yang sakit, kita juga datang menjenguk. Kita sudah menerapkan budaya positif. Kemudian apa lagi kemarin yang pernah kita laksanakan? Kantin kejujuran. Ya kan? Masih ingat ya Ibu? Kita buat es lilin 50 biji tanpa ada yang menjaga. Nah, begitu kita selesai dari istirahat, kita buka toples. Kita lihat isi es lilinnya sisa 5. Berarti yang habis berapa? Iya, 45 batang es lilin. Dan kita hitung uangnya karena persatuannya harganya 1.000. 45 biji dikali 1.000 berarti uangnya 45.000. Dan kemarin ibu kita yang menghitung sendiri. Benar nggak Bu 45.000 uangnya? Iya. Iya, berarti sekolah kita ini masih sangat luar biasa. Anak-anaknya masih menerapkan kejujuran. Nah, selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Ini berkebinekaan global berarti di sini anak-anak kita terdiri dari beragam suku agama. Kita di sini mengajak mereka untuk saling menghormati,
tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan suku, agama, apalagi membuli fisik. Ya kan ibu? Dan yang ketiga adalah bernilai gotong royong. Gotong royong ini jelas kita laksanakan setiap hari Jumat. Kita mengadakan Jumat bersih, yaitu melakukan gotong royong sebelum masuk ke dalam kelas. Yang kemudian adalah mandiri. Mandiri artinya ketika ini jelas sangat semua mengalami. Ketika seorang guru namanya juga punya kesibukan, mungkin telat datang, maka dianya apa bagaimana? Anak-anak tadi dengan otomatis ketua kelasnya mengajak teman-temannya membaca, melakukan hal-hal positif, itu juga sudah merupakan kegiatan yang mandiri. Kemudian ada bernalar kritis dan kreatif. Kreatif ini terlihat di mana guru-guru di SD 13 ini terkenal dengan guru-gurunya yang sangat kreatif. Kenapa? Ruang kelasnya dipenuhi dengan aneka ragam pernak-pernik hasil karya siswanya. Dari sini kita lihat berarti gurunya kreatif, maka anak muridnya juga kreatif. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, saya mau tanya, menurut ibu-ibu ini sudah benar semua nggak? Iya, tidak. Kenapa? Oke, kalau ilusi mengontrol guru, memang tugas kita sebagai guru mengontrol siswa. Kita bisa melihat kalau siswa kita itu salah, kita nasihati, yang kita arahkan untuk berbuat lebih baik. Nah, kalau yang ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar atau tidak? Iya, tidak. Kenapa? Misalnya saya umpamakan ibu Wilda murid saya. Wilda, ibu kecewa sama kamu. Setiap hari kau datang terlambat. Setiap hari ibu nasihati. Tapi kau tidak juga berubah. Sebenarnya maumu apa? Ibu harus bagaimana? Nah, dengan saya mengatakan seperti itu, apa yang timbul pada diri ibu Wilda? Iya, merasa bersalah. Dengan dia merasa bersalah, apakah ibu Wilda otomatis akan berubah lebih baik? Iya, belum tentu. Justru kadang-kadang dia merasa bahwasannya dia itu kurang dihargai. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Iya, benar. Kenapa? Kalau kita selalu memberikan hal-hal positif dan bermanfaat, misal dari si ibu Wilda tadi. Nah, memang kamu bersalah setiap hari terlambat. Coba, ada nggak yang untuk berubah? Ada nggak kegiatan hati untuk memperbaiki diri? Coba lihat teman-teman, tuh ibu kita. Setiap hari ibu kita datang jam 7 kurang 10. Berarti ibu kita jarak tempuh rumah ibu kita ke sekolah itu 15 menit. Jam 7 kurang 10 berarti ibu kita dari jam 6 lewat berapa menit lagi dia sudah berangkat dari. Jadi itu harus ditiru ya nak ya. Jangan kebiasaan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita buat seperti itu, kemungkinan anak-anak kita pun akan tersentuh hatinya, ya kan ibu? Tapi kalau kita fokus pada ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak dalam berumah tangga. Kalau kita di rumah selalu memprogram anak bahwa saat itu salah, kau harus mengikuti aturan mama, apa yang terjadi dengan anak kita? Iya, dia belum tentu mengikuti, tetapi dia akan menjadi anak yang pembangkang. Tetapi kalau kita buat tadi, kita beri penguatan positif, kita kasih dia contoh-contoh yang baik, mudah-mudahan insya Allah anak kita bisa menjadi manusia yang berprofil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita harus melihat untuk mengubah seorang anak itu mengikuti menjadi budaya positif, kita lihat kebutuhan dia itu bagaimana. Menurut kita kebutuhan dia sama dengan kita, belum tentu.
Kebutuhan kita sama. Ternyata secara teori kebutuhan manusia itu berbeda. Contoh tadi kebutuhan saya ketika di dalam kelas adalah hanya bagaimana saya mensikapi anak-anak saya, karena kebetulan sudah kelas 6 jadi gampang diatur. Nah, berbeda dengan Ibu Rini. Ibu Rini guru kelas 1, kebutuhan yang Ibu Rini bawa itu sangat banyak. Kesabaran, kreativitas, inovatif, ya kan? Dia harus bersifat terkadang seperti anak-anak. Kenapa? Karena anak kelas 1 itu lebih cenderung masih menganggap gurunya itu seperti emaknya. Betul nggak Ibu? Ibu, saya mau kencing. Tuh misalnya, begitu kelas 1 kan? Nah, dengan sabaran masih Ibu Rini tadi, oh kita ada Ibu aja. Nggak pandai buka celana Bu. Nah, maka apakah dibiarkan Ibu Rini? Tidak, justru diajak ke kamar mandi, dibuka, dikencingkan, disiramkan lagi. Coba kalau kelas 6, izin Bu, saya mau kamar mandi. Kita tidak perlu mengikuti dia. Jadi kebutuhan saya dengan Ibu Rini itu sudah berbeda. Kemudian mencoba orang lain makan makanannya sama dengan kita, itu secara respon. Secara teori, ya berbeda sama dengan saya tadi. Saya menganggap murid kelas 6 itu semua paham akan apa yang saya maksud. Tapi kenyataannya, belum tentu anak kelas 6 itu mengerti kemauan saya. Kemudiannya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misal seperti tadi Ibu Hilda, kita menganggap perilaku Ibu Hilda tadi salah kan Ibu? Tetapi secara teori mungkin dia ada tujuan tertentu di balik tingkahnya yang seperti itu. Mungkin dia pengen overprotective, mendapatkan perlakuan yang lebih dari gurunya. Kemudian orang lain mengontrol saya. Itu menurut kita hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Iya benar. Sekarang saya tanya kepada Ibu Rini, apakah Ibu bisa mengontrol saya? Tidak. Lalu siapa yang bisa mengontrol diri saya? Diri kita sendiri yang akan mengontrol kita. Iya benar sekali. Kenapa? Karena yang mau tahu diri kita ini mau jadi apa, itu diri kita sendiri. Timbulnya dari hati, dari kesadaran diri. Apakah mungkin Ibu Ika atau Ibu Nurul menyadarkan saya? Belum tentu. Sama kayak Ibu Tika, belum tentu Ibu Tika menyadarkan Ibu Tio. Tetapi kalau ada sekarang memberi masukan, bisa jadi ketika masukan diberikan Ibu Tika, mengenal di hati Ibu Tio akan mengikuti hal positif yang dikatakan oleh Ibu Tika. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan data. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang-kadang tanpa kita sadari sama kita di kelas. Kita paksa anak kita. Kau harus bisa ini. Ini adalah operasi hitung bilangan bulan campuran. Berarti kau harus mengerti positif, negatif, mana yang perlu dikerjakan apabila bertemu berkali dan pembagian. Sementara si anak tadi nggak ngerti matematika, dia nggak suka matematika, dia suka menggambar sampai kampus kita, dia nggak akan mengerti. Nah, jadi itu kembali ke sini kolaborasi artinya kita lihat dengan memberikan soal seperti ini, kalau menunjukkan kepada dia nantinya cocok. Kemudian metode berpikir menang atau kalah, metode berpikir menang-menang. Nah, inilah seperti yang terjadi di dalam kelas. Kita sekolahnya dari guru sombong, ya kan? Misalnya saya guru kelas 6, muridku harus lebih baik daripada murid kelas 6. Ya kan? Padahal tanpa saya sadari dengan saya bersikap seperti itu akan menimbulkan tanpa saya sadari saya sudah membuat karakter yang tidak baik. Saya paksa murid saya supaya mengikuti kemauan saya untuk mencapai tujuan saya. Apakah saya benar? Ya, tidak. Justru saya salah karena memaksakan kehendak orang. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu adalah disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu tentang bagaimana kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini, yaitu tujuannya menumbuhkan kesadaran dari diri kita, kemudian tanpa mengharapkan imbalan dan jangan sering dilakukan ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Iya. Ya, di sini ibu-ibu tanpa kita sadari di dalam kelas kita sering menggunakan ancaman, hukuman. Nah, saya mau tanya, selama ibu menjadi guru, rata-rata muridnya suka emang mengharap imbalan, diancam atau dihukum? Coba ibu, siapa yang memberikan jawaban? Oke, silakan kita. Terima kasih. Saya kebetulan dari kelas 3. Kalau dilihat dari anak saya, biasanya saya lihat anak saya itu dia lebih ke arah hukuman. Misalnya tidak piket, laksanakan piket. Jadi setelah dilaksanakan piket mereka, setelah saya masuk, baru saya suruh lagi mereka yang tidak melaksanakan piket untuk sampah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Iya, tadi anaknya hukuman, berarti jika ada anak yang tidak melaksanakan piket akan disuruh mengutip sampah. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kita menerapkan hukuman anak-anak akan berubah? Iya, belum tentu. Jadi ketika kita sadari dengan kita sering memberikan hukuman, itu juga akan membuat mental anak semakin tidak baik. Karakteristiknya tidak bagus. Kenapa? Balik aku nanti kalau kamu kutip sampah, kalau kamu ingin disuruh kutip sampah aja, malah itu, ya kan Bu? Nah, ada juga anak mungkin mengharapkan imbalan. Aku rajin aku pikir, biar nanti ditaruh di kita nilai ke PKN ku nilai 90 karena aku sudah melaksanakan perintah kita. Tanpa kita sadari dengan kita sering memberikan imbalan, anak akan belajar. Kenapa? Ayo baik-baik, kalau tidak baik, perlu belajar lebih baik. Nanti kita sendiri kita nilai 90. Hancurlah kalau kita semuanya Bu. Iya. Selanjutnya adalah ancaman. Ada juga tipe yang suka diancam, tapi itu tak bagus kita laksanakan. Coba lagi. Kita buat peraturan kelas. Siapa yang tidak piket, maka tidak boleh masuk ke dalam ruangan selama 1 minggu atau dipanggil orang tuanya ke sekolah. Tanpa kita sadari kita masih sering menggunakan itu ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu salah. Kenapa? Dengan kita sering mengancam, karakter anak itu kita bunuh secara pelan-pelan. Kenapa? Mereka tidak bisa berkembang. Mereka nggak merasa tidak diberikan kebebasan. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke nilai kebajikan, ibu-ibunya kakak kantu, ayo kita sekarang sedikit demi sedikit dulu ya. Kalau saya bilang tempo 1, tempo 1, tempo 2, 1, 2, tempo 3, 1, 2, 3, tempo 4, 1, 1, 2, 3, 4, tempo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ibu silakan berdiri. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 5, tempo 4, tempo 5. Iya, terima kasih Bu. Kenapa saya beri tempo? Karena menurut salah seorang ahli, dengan kita menepukkan tangan secara tidak langsung menstimulus otak kita untuk terangsang kembali. Ya, bagaimana sekarang? Masih ngantuk Bu? Iya, masih ngantuk, tapi tidak kurang lama kembali. Ya, sekarang kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ya. Di sini dilihat berdasarkan suku, agama maupun latar belakang. Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya menurut Ibu kriteria program atau PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sana terlihat ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas,
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Iya. Semua ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sangat-sangat perlu kita tanamkan. Ya, yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa. Jika kita sudah beriman dan bertakwa, otomatis kita akan memiliki rasa hormat. Jika kita sudah memiliki rasa hormat, maka kita akan menjadi manusia yang antusias dan empati. Empati artinya kita akan ada rasa iba ketika salah satu teman kita atau orang lain sedang menghadapi masalah atau musibah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya jelaskan, kira-kira apa aja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia salah satu contohnya itu makan. Satunya lagi pangan. Sama. Nah, satunya lagi rumah, tempat tinggal. Tempat tinggal. Ibu Tio apa kira-kira Ibu Tio salah satunya? Ingin dihargai. Iya, ingin dihargai. Berarti Senang seperti pakaian, sepatu dan lain-lain. iya, luar biasa sekali. Apresiasi dulu buat kita berdua. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini dia ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ika, Bu Hilda, dan Ibu Erni. Ada pakaian, tempat tinggal. Ya. Kemudian ada tadi kata Ibu Tio, ingin dihargai. Iya, ada yang itu, ada bertahan hidup itu berarti kategorinya bersama pangan. Kasih sayang itu tadi ingin dihargai. Penguasaan dia merasa harus memiliki harga diri. Dia harus bisa berprestasi, diakui. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini artinya kita berikan kebebasan untuk mampu mengendalikan dirinya tanpa harus kita atur. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu misalnya ketika di dalam kelas anak kita ketawa-ketawa aja. Iya kan? Terakhir kita tanyai, kenapa kau ketawa aja nak? Ternyata dia apa? Di situ kita lihat dia kurang kasih sayang. Kenapa? Dan kurang kebebasan. Karena Bu, kalau di rumahku ketawa aja sebentar kemarin mamaku sama ayahku. Jadi Bu, begitu di kelas ada kawan ini muncul aku ketawa, rasanya hatiku plong. Berarti dia kurang apa? Kebutuhan kebebasan dan dianggap ada ya kan Ibu. Iya. Sama kayak kita di sekolah ini. Adanya yang kepingin dianggap dia menjadi orang yang harus didengar. Misal ketika kita rapat, semua ini boleh mengadukan pendapat. Tapi ada salah seorang, saya nggak mau tahu intinya apa yang saya sampaikan itu harus dikerjakan. Benar atau salah? Salah. Berarti dia pengen diapain? Pengen diakui, dia pengen apa yang dikatakan dia dan kita benarkan. Seharusnya kita bagaimana? Mengikut suara terbanyak dan jika itu merupakan kegiatan yang positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Ibu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan. Setelah kita telusuri ternyata apa katanya? Ya aku cepat-cepat datang ke sekolah supaya apa? Nanti kan dinilai Pak Korwil sama kepala sekolah. Oh, bukti itu guru yang bagus, datangnya selalu tepat waktu, cocok nanti dijadikan guru berprestasi. Iya, itulah salah satu contohnya. Kemudian apalagi dia? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini misalnya terjadi pada Ibu Nila. Ibu Nila datangnya selalu tepat 7.15. Jadi kalau ditanya, sementara guru lain ada yang mungkin lebih belakangan. Ibu Nila kenapa selalu datangnya cepat? Apa datang alasannya? Ya iyalah, biarkan terlambat. Kalau terlambat nanti ketua kepala sekolah males malu. Berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Sama kayak kita, selalu datang tepat waktu supaya apa? Kalau aku terlambat nanti disuruh kita bersabar. Berarti dia menghindari hukuman. Nah, sebenarnya yang benar itu bagaimana?
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah nilai prinsip, nilai yang keluar dari hati kita, nilai kesadaran. Artinya, sebagai seorang guru, sebagai pendidik, dalam melakukan suatu kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang menjadikan role model kepada murid, lakukanlah atas kesadaran diri. Bukan karena apa tadi Bu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman supaya dipuji orang lain, tetapi tumbuhkanlah karena rasa kesadaran. Karena kita itu memang selayaknya menjadi insan yang memberikan contoh terbaik, karena kita adalah model buat anak-anak kita. Nah, di sini ada contohnya, hukuman. Hukuman tidak terjadi secara tiba dengan direncanakan, tetapi dia tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan berupa apa hukumannya. Misal, ketika di dalam kelas, ibu guru menyelesaikan soal UPS tentang asal mula kerajaan Hindu-Buddha misalnya. Nah, ketika ibu guru menjelaskan, salah seorang muridnya sebut saja Simpati sedang bermain. Si ibu guru tadi memanggil Simpati ke depan. Sampai di depan, dia ditanyai kenapa seperti itu dan diberikan hukuman. Mungkin hukumannya tak disuruh menyapu halaman atau disuruh yang lain. Apakah itu sudah direncanakan ibu-ibu? Ya, tidak. Kenapa? Karena kan dia juga nggak tahu kalau bakalan ada muridnya yang seperti itu, dan Simpati juga nggak nyangka kalau dia akan dihukum. Kemudian konsekuensi ini terencana, memang sudah disepakati. Murid dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Nah, ini misalnya sama kayak tadi, masih kita ambil kasus ibu guru, dimonitor lagi. Anak-anak sesuai kesepakatan kita. Ketika ibu menjelaskan pelajaran asal mula kerajaan Hindu-Buddha, tolong jangan ada yang bicara. Siapa yang berbicara dan ibu suruh ke depan menggantikan ibu menyampaikan materi. Bagaimana siswa? Kenapa? Karena dia sudah dikasih, sudah dikasihnya. Kita peraturannya nggak boleh ribut, harus dengarkan apa yang dibilang guru. Kalau nggak ngerti nanti kita akan dihukum. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, menurut ibu dari yang ketiga ini mana yang perlu kita terapkan? Iya, restitusi. Restitusi ya ibu, kegiatan restitusi. Kenapa? Karena misalnya kayak tadi masih kasus ibu guru dipanggil ke Simpati. Oh Pak tidak? Iya Bu. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke depan? Nggak tahu. Nggak tahu nak? Tidak Bu, kata Simpati. Coba lihat ya tadi. Ketika ibu menjelaskan asal mula kerajaan Hindu-Buddha, Pati ngapain tidak? Cerita Bu. Nah, menurut Pati, yang Pati lakukan itu benar atau salah? Salah Bu. Nah, kalau salah, bagaimana ke depannya? Pati janji Bu tidak akan mengulangi. Itulah misalnya. Jadi itulah yang perlu kita terapkan. Kita tidak langsung menghukum, tapi kita suruh dia, kita kerjasama, kita ajak dia untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Masih. Kalau semangat, kalau kita sedikit sedikit dari kata saya jika nanti untuk melanjutkan. Bisa. Jika aku seorang desainer, misal saya suruh itu ibu bilang, maka aku akan menjahit baju pengantin terbaik. Supaya kita sambil lihat sedikit sambil mengalami ya. Jika aku seorang pemain bola, maka aku akan mencetak gol terbaik. Iya, luar biasa. Satu lagi ya. Jika aku menjadi seorang guru, aku akan menjadi guru terhebat. Iya. Jika aku seorang guru, maka aku akan menjadi guru terhebat. Artinya mampu membentuk mencetak generasi emas, karena 2045 kita adalah memasuki satu abad Indonesia, yaitu membentuk generasi-generasi emas yang betul-betul belajar Pancasila. Nah, baik itu kita lanjut kepada materi kita. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama berhukum,
Ini contoh yang sudah saya terapkan di kelas ya. Contohnya di situ adalah seorang siswa yang bernama Alwa memakai seragam olahraga, padahal tidak ada pelajaran olahraga. Nah, di sini ada sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang atas samping bos, atas pagi atasnya. Nah. Ya, silakan saksikan videonya. Iya, itu tadi adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Yang selanjutnya di sini sebagai seorang teman. Ya, selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, itulah tadi 5 posisi kontrol guru yang telah saya terapkan. Ibu, itu tadi sudah sama-sama kita lihat tayangan videonya tentang ilustrasi mengenai posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang teman, ada yang pemantau. Nah, mungkin tadi suaranya nggak jelas ya Bu. Nah, penghukum itu misalnya gini. Ibu nggak mau tahu ya Alwa, kamu harus mengikuti peraturan. Sekarang silakan kamu lari keliling lapangan 3 kali. Itu namanya kita menghukum. Kalau untuk membuat rasa bersalah tadi, ini dia. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu Alwa, kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Bisa nggak kamu lebih lain?
itulah misalnya. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ayo dong kawan, ikutilah aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya nak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Tapi jangan diulangi lagi ya nak ya. Nah, itu misalnya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Pulang sekolah, kamu beli dan jangan diulangi lagi. Artinya, kalau tadi kan alasan dia bajunya basah, makanya dia pakai baju olahraga. Jadi, sudah sampai berapa hari berturut-turut tetap bajunya basah. Jadi, disarankan membelilah atau menjemurkan supaya kering. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, yaitu kamu tahu kira-kira kesalahan kamu apa. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, itulah misalnya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi kontrol mana, Bu? Membuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai pemantau. Ya. Kemudian, apa rencana menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Yang selanjutnya, ini sebagai teman. Ayolah lakukan dengan ibu. Berarti kita mengasih dia sebagai teman kita ya kan ibu. Kalau kita sudah menganggap dia teman, anak kita itu merasa nyaman dengan kita, maka pembelajaran di kelas pun akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah kamu tidak akan masuk kelas jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, apa itu tadi? Iya, menghukum atau sebagai hukuman. Nah, ibu-ibu, menurut ibu-ibu dari 5 posisi kontrol itu mana yang perlu kita terapkan? Iya, sebagai manajer. Kenapa? Kalau kita sudah mengajak mereka menyadari kesalahannya, kemudian melakukan perbaikan, mudah-mudahan anak-anak kita pun akan tumbuh menjadi anak yang memiliki kesadaran diri. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas adalah ini biasanya merujuk pada prinsip atau nilai-nilai dasar yang diyakini oleh anggota kelas, baik guru maupun siswa yang membentuk budaya kelas. Ini bisa mencakup keyakinan tentang pentingnya saling menghargai, kerjasama, dan belajar bersama. Nah, saya yakin ibu-ibu di sekolah sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini misalnya contohnya di kelas kami. Sudah ada menerapkan budaya 6S. Apa aja itu, Bu? Senyum, sapa, salam, saling, sopan, santun. Nah, kemudian ada ini, hormati guru dan orang tuamu, serta sayangilah teman-temanmu. Anak yang baik pasti disenangi siapapun. Anak yang rajin pasti akan berhasil. Nah, itu juga merupakan bagian-bagian dari keyakinan kelas. Kenapa? Dengan kita menerapkan ini saja, maka kerjasama yang ada di dalam kelas itu akan berhasil. Selanjutnya, nih, tujuan dari keyakinan kelas itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan kita sudah positif, maka kita akan mampu membentuk anak-anak yang memiliki kecakapan global. Maka dia akan menjadi anak yang berprestasi, anak yang bisa dijadikan contoh, anak yang berakhlak, kemudian anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, Ibu. Maaf ibu ya, sedikit. Ya, ini dia ya. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap orang atau setiap anak itu berhak memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu, ibu, apakah cuma guru saja yang terlibat? Tidak, tetapi juga harus melibatkan siswa, ya. Kenapa harus kita libatkan? Sama, ketika kami membentuk ini semuanya dikerjakan atas kesepakatan bersama. Nah, sebagai apanya di sini ada sedikit
video yang akan saya tayangkan. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas itu kita harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Pernyataannya positif, sedikit aja tapi mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah, sehingga para siswa mudah menerapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Artinya bukan kita yang berperan, tetapi guru dan siswa sama-sama berperan. Penerapan yang sudah saya laksanakan di kelas tentang keyakinan kelas. Nah, ini dari ibu keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini ibu mau mengajak kalian membuat yang namanya apa ya? Keyakinan kelas 6. Nah, keyakinan kelas. Coba kira-kira apa itu keyakinan? Namanya? Perjanjian bersama. Iya, kesepakatan bersama. Ada yang lain? Iya. Apa namanya membuat bagian dari efektif? Oke. Nah, jadi keyakinan kelas itu ya sama kayak kita di kelas. Supaya kelas kita rapi, kegiatan berjalan lancar. Nah, kita buat kesepakatan, keyakinan yang kita rasa, keyakinan kita itu perlu kita terapkan agar pembelajaran kita berhasil antara kalian dengan ibu. Misalnya ibu dengan teman-teman yang lain juga. Oke, nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan budaya positif. Budaya positif, kata positif berarti kan menggunakan kata-kata yang positif, tidak hanya kata negatif. Nah, coba berkaitan dengan positif. Siapa yang tahu satu atau contoh kegiatan yang positif? Apa komen? Iya, membuat sampah pada tempat luar biasa. Iya, bagus Bapak. Nah, itu aja. Jadi keyakinan kelas ini dibuat menggunakan kata-kata yang sederhana supaya mudah diingat dan mudah terapkan. Dan dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan dibuat-buat. Tujuannya apa? Supaya budaya positif itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, nah langsung saja. Ini bukan kertas post-it. Tuliskan apa keyakinan kelas yang perlu kita buat. Nanti setelah itu kau tempel di papan tulis.
Iya, iya ibu-ibu. Itulah dari kegiatan atau kegiatan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi ya ibu. Nah, sebentar saya jelaskan kembali apa itu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dia ada segitiga, berarti tiga. Ada tiga kegiatan di sana, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, kamu kalau dia menstabilkan identitas, artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berarti artinya kita ajak dia untuk mengenali dirinya supaya dia jangan terus merasa dia paling salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu misalnya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sana kita dapat menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan. Ya, selanjutnya ibu inilah dia, menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuh, misalnya kita buat, misalnya nanti saya akan tanyakan sebuah video ya ibu supaya lebih jelas. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya tadi, seorang anak itu pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Mungkin dia menemukan keyakinan tersendiri dengan kesalahanmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting bagi dirimu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu berarti datang dari diri kita sendiri. Yaitu apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan anak kita ketika melakukan sebuah kesalahan. Baiklah, untuk memperjelasnya, di sini saya ada membuat sebuah tayangan video ataupun kegiatan segitiga restitusi yang telah kami laksanakan di kelas. Ya, ini dia salah satu kegiatan segitiga restitusi yang telah kami laksanakan di kelas ya ibu. Sudah selesai videonya? Sudah semua ini ya? Oh, semua belum ada. Baiklah, boleh. Gimana kabarnya Rina? Alhamdulillah. Boleh tahu nggak kalau itu kali? Nggak tahu ya? Boleh kali ini tidak atau tidak? Tidak. Sudah menjadi ya, kalau tidak itu apa saya? Nah, jadwal videonya hari ini, tapi tidak tiket. Boleh. Semua orang. Ini bagian menstabilkan identitas ya ibu. Maaf tidak nampak bacaannya. Tidak apa-apa. Asalkan adanya itu memperbaiki ya saja. Nah, boleh tapi tidak alasan. Kenapa tadi boleh ini? Ya, ini kegiatan memvalidasi tindakan yang salah ya ibu. Boleh kok enggak? Oke. Boleh tahu kan? Kita yang kelas. Kira-kira dia kelas mana yang sudah boleh tanya? Iya, rasanya boleh ya. Berdua melaksanakan tugas tiket secara bersama-sama. Nah, ibu mau tanya apa kira-kira solusi yang boleh masuk?
Nah, ini adalah kegiatan menanyakan keyakinan. Biasa. Sekarang itu nanti kalian mau jadi apa? Iya, kalau ingin menjadi sukses berarti harus bertanggung jawab. Artinya setelah dikasih kerjaan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga apa yang boleh diinginkan tercapai dan dapat terlaksana yang ada. Oke, silakan kembali ke kelas. Iya, ini satu lagi ya Ibu, ada hadiahnya juga tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apakah ini teman saya Bu? Iya nak, kamu tahu nggak kenapa dipanggil? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Jadi tadi pagi teman-temanmu mengaku katanya kamu marah sama Siva dan kamu menyuruh dia sehingga Siva menangis. Benar apa salah? Tidak Bu, mereka berbohong. Ya, jadi berarti berbohong ya. Ini yang berbohong ya. Kenapa kamu? Ayo jujur aja nak. Sebenarnya dia mau melakukan jawab Bu. Sebenarnya ada yang benar. Begitu nggak apa-apa nak. Siap pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, asalkan kita ada yang memperbaikinya. Ibu yakin Jawa punya alasan melakukan itu. Coba jelaskan apa alasan melakukan Jawa sama Ya Bu, sebenarnya tadi malam aku ketiduran. Jadi Jawa mau mengerjakan tugas. Karena kita ingin marah, saya ingin mengerjakan tugas. Tapi dia nggak mau. Jadi saya marah, saya menunjuknya kalau Siva jelek, pendek dan hitam. oh begitu. Ibu tidak menyalahkan Jawa. Hanya saja Ibu seharusnya Jawa tidak boleh marah. Kalau kita sudah minta tolong, kita tidak boleh marah-marah, ya kan ya? Jawa tahu kan keyakinan Tuhan kita? Nah, Jawa tahu kira-kira keyakinan Tuhan apa yang sudah iya, mandiri berarti Jawa selalu menyelesaikan tugas dengan sendiri. Kalau saling menyayangi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman apalagi memiliki sehingga jangan. Nah, sekarang itu mau tanya, Jawa ada niat nggak untuk memperbaiki kesalahan Jawa? Bagaimana caranya? Pertama, Jawa akan minta maaf kepada Siva. Dan yang kedua, Jawa akan berjanji tidak akan memiliki kesalahan dan mengerjakan tugas sesuai. Iya, terima kasih keluarga dengan kamu nak selalu. Semoga apa yang kamu mintakan, kamu katakan ini benar kamu laksanakan. Kamu yakin ini berubah? Mereka pernah? Oke, sangat luar biasa. Makanya nanti jawab ya. Jangan stres, saling menyayangi. Iya, kalau ingin menjadi sukses, bersikap lawan diri, kemudian saling menyayangi serta sesama, ya kan nak? Oke, semoga apa yang kamu harapkan yang sudah kita tercapai dan menjadi hubungan yang baik. Bisa ya? Oke. Makasih Bu. Sama-sama saya silakan lanjutkan. Baiklah Ibu, itulah tadi sekilas mengenai penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan di kelas. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi motivasi buat kita semua dan kita memang benar-benar bisa menjadi seorang guru yang sangat diidamkan. Sekali lagi sebelum acara ini saya tutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. SD 13, maju desa, maju bersama. SD 13, luar biasa, maju bersama. Iya, semoga ke depannya kita benar-benar bisa maju, menjadi agen perubahan dan untuk menjadi contoh kepada semua halayak ramai. Terima kasih, saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.